dalam Tuhan, bertubi-tubi dapat serangan, sempat dicabut lagi izinnya, saudara, izin kedokterannya, tapi justru Tuhan angkat menjadi menteri. Lalu selesai tugasnya sebagai menteri, karena tugas-tugas yang diberikan kepada dia selesaikan. Lalu kemudian dia dipindahkan, bukan lagi sebagai menteri, saudara. Lalu kemudian dia temukan vaksin Nusantara, saudara, sebuah terobosan yang sangat luar biasa, vaksin Nusantara. Dan ini bekerja sama dengan Amerika. Tiba-tiba nggak tahu kenapa, tiba-tiba BP POM cabut izinnya dan katanya ini tidak boleh dilanjutkan. Lalu saya bicara sama Dokter Terawan, what's going on? Lalu Dokter Terawan mau ditempatkan sebagai duta besar di Spanyol, tetapi luar biasa beliau menolak karena beliau berkata, saya tetap mau mengabdi kepada masyarakat lewat vaksin ini karena Indonesia tidak boleh tergantung dengan asing. Karena kalau Indonesia tergantung dengan asing akan permainan, karena kebutuhan akan vaksin ini sangat menentukan. Jadi akhirnya akan menjadi permainan asing. Contohnya, saudara, rekan-rekan kita yang Muslim tidak bisa umroh kecuali vaksinnya adalah Pfizer dan Moderna. Bayangkan, saudara, hanya 2 vaksin ini, Sinovac nggak bisa. Kenapa? Karena itu kerjasama antara Arab Saudi dengan Amerika. Amerika tidak mau terima vaksin China, saudara. Wow, ini persoalan yang very serious, saudara. Dan Dokter Terawan sudah bisa membaca itu, dan Dokter Terawan bilang, saya tetap akan perjuangkan vaksin Nusantara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai saat ini vaksin Nusantara masih berjalan. BP POM tidak punya hak karena ujung-ujungnya vaksin bukan ditentukan oleh BP POM. Karena BP POM hanya pengawasan obat dan makanan, tidak ada hubungan dengan vaksin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini hanya upaya dari orang-orang yang tidak menyukai Dokter Terawan untuk itu, saudara. Tapi kita doakan karena urusan vaksin itu urusan WHO dan beliau sudah mendapat izin dari WHO. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat setiap saudara, mari kita doakan supaya Indonesia tidak terus hanya dipenuhi oleh mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia obat yang hanya berpikir bagaimana impor sebanyak-banyaknya untuk mendapat keuntungan sendiri. Padahal putri Indonesia mampu membuatnya sendiri. Jadi kita doakan supaya hal-hal baik boleh terjadi. Kebetulan beliau sudah menghubungi saya beberapa waktu yang lalu dan kita saling berkontak. Saya tanya, Dok, bagaimana vaksin Nusantara? Jalan terus, pendeta. Saya bilang, saya siap jadi relawan. Lalu beliau bilang, bagaimana kalau Rabu, Kamis, Jumat ini? Saya bilang, saya masih di Bali. Lalu dia bilang, oke, kalau begitu uji klinis ketiga, pendeta dan keluarga siap. Jadi saya akan masuk di uji klinis ketiga. Sebetulnya nama saya sudah ada, saya sama keluarga, termasuk Gradley, saya, Graven. Selalu kita tanya kan, Dok, bagaimana dengan kita yang sudah dapat 2 kali vaksin Sinovac? Dia bilang tidak apa-apa. Lalu saya bilang, tapi ada anak saya dan menantu saya, yaitu Sela dan Excel, itu belum mendapat vaksin sama sekali. Dia bilang berlaku tetap sama, sudah vaksin atau belum dapat vaksin, ada komorbid atau tidak ada komorbid, vaksin Nusantara bisa berlaku buat semua dan berlaku seumur hidup. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, I get so excited. Saya selalu bangga akan Indonesia. Karena kita orang Indonesia minimal harus bangga dengan diri kita sendiri. Luar biasa. Dan juga karena kita rumpun ASEAN, saudara, ya kan, seharusnya siapapun dari antara kita, apakah dari Brunei, dari Timor Leste, apakah dari Singapura atau dari Malaysia, dari Brunei, ya kan, kita semua satu rumpun sebagai warga ASEAN, saudara, ya kan. Masa kita apa-apa dari Amerika, apa-apa selalu dari India, apa-apa selalu dari Cina. Kita ASEAN juga cukup kuat bagi kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya, puji.